Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Andris Nayanti di iNews TV. Serangan organisme pengganggu tanaman di Karawang, Subang, dan Indramayu terkendali. Kementerian Pertanian telah menerjunkan tim guna melakukan monitoring terhadap organisme pengganggu tanaman pada lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu, Jawa Barat 23 Januari. Organisme pengganggu tanaman tersebut terutama WBC, penggerek batang padi, ulat gerayak. Organisme pengganggu tanaman tersebut dipengaruhi oleh iklim yang mendukung. Cara lain untuk mencegah organisme pengganggu tanaman tersebut yaitu dengan cara memberikan tempat untuk berlindung bagi musuh alami, yaitu dengan cara menanam tanaman refugia atau tanaman bunga. Ya, selamat pagi. Bersama saya kembali, Haris Faisal, di sindaonews.com. Serangan OPT jenis kumbara kembali memporak-porandakan tanaman jagung milik petani di Kabupaten Timur Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil penataan ladang jagung yang terserang hama jenis kumbara ini sudah mencapai 20 hektar. Upaya Dinas Pertanian saat ini adalah melakukan penyemprotan menggunakan pestisida. Meskipun tidak menjangkau seluruh lahan jagung yang terserang hama belalang ini, diharapkan bisa minimalisir serangan dari hama belalang ini. Inilah beberapa informasi saya sampaikan pada sindaonews.com. Pada pagi ini, tentunya Anda masih bersama saya, Aris Faisal. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Asti Aprilia Susanti. Pemirsa, dilaporkan hama ulat gerayak mulai ditemukan di Indonesia, khususnya di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat sejak bulan Maret 2019. Mengenai hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Tim gabungan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Karantina Pertanian, dan Dinas Pertanian Sumatera Barat pun telah melakukan verifikasi mengenai laporan tersebut. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Edi Purnawan menyatakan, melalui hasil temuan tersebut, Dirjen Perlindungan Tanaman Pangan telah mengambil langkah-langkah antisipasi dari bahaya hama ulat gerayak. Kementerian Pertanian sudah mengirimkan surat edaran kepada Dinas Pertanian dan BPTPH di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dari bahaya hama ulat gerayak. Dalam surat edaran tersebut, Kementerian Pertanian juga mengingatkan agar pemerintah provinsi melakukan pemantauan intensif khususnya di beberapa daerah sentral produksi jagung. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian juga mengirimkan bantuan pestisida ke lokasi-lokasi yang terindikasi terjadi serangan hama tersebut. Untuk diketahui, ulat gerayak atau Spodoptera frugiperda merupakan hama ulat gerayak yang berasal dari daratan Amerika dan biasanya menyerang tanaman jagung. Pada tahun 2016 telah ditemukan persebarannya di Nigeria, dan pada tahun 2018 telah ditemukan di Thailand dan di Sri Lanka. Di Indonesia sendiri, hama ulat gerayak baru ditemukan pada awal tahun 2019. Demikian sekelas info, terima kasih dan sampai jumpa. Para petani juga dihantui oleh hama urang. Seperti yang dialami oleh para petani di Kabupaten Kota Tasikmalaya, mereka harus rela merogoh kocek uangnya untuk menangkal hama. Berikut cuplikannya.
Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Dea Nurul Amalia di acara Agro TV. Pada pagi kali ini saya akan membawakan berita dari Kementerian Pertanian, yaitu mengamankan produksi padi dengan cara pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman sejak dini. Serangan organisme pengganggu tanaman merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target produksi. Serangan OPT tersebut dapat ditekankan melalui pengawalan sejak dini. Pengawalan tersebut dapat berupa pengamatan rutin dari mulai persemaian sampai dengan pertanaman. Pengamatan pertanaman tersebut dapat dilakukan pada saat tanaman berusia 2 minggu setelah tanam sampai dengan menjelang panen. Pada wawancara hari Selasa tanggal 10 bulan 9 bersama Tri Susetio selaku Ketua Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman atau BBPOPT mengatakan bahwa pengendalian OPT harus dilakukan dan sangat penting karena dengan pengendalian OPT tersebut kita dapat mengetahui intensitas serangan maupun populasi dari OPT di wilayah tersebut. Sehingga apabila populasi di wilayah tersebut telah diketahui, maka pengendalian secara tepat dan akurat pun dapat dilakukan dan hasil panen akan berhasil. Pengamatan tidak hanya dilakukan oleh para petugas pengamat hama saja, melainkan harus dilakukan petani di lahan usaha tani miliknya sendiri. Dan kami mengedukasi petani agar pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dapat berubah dan meningkat. Hasilnya, petani tersebut dapat melakukan pengamatan secara mandiri agar tidak terjadi lagi kecolongan akibat dari serangan hama tersebut. Terbukti dengan adanya pengendalian ini, intensitas serangan OPT pada tahun 2018 dapat dikendalikan. Serangan OPT pada bulan Januari sampai dengan September 2017 mencapai 368.900 hektar dan Puso 8.892 hektar. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan September 2017 serangan OPT tersebut mencapai 241.745 hektar dan Puso mencapai 2.393 hektar. Angka Puso menurun drastis mencapai 72,88%. Salah satu kelompok tani yang menerapkan pengamatan ini adalah kelompok tani Setia Asih 5 yang terletak di Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga saat ini petani masih melakukan pengamatan rutin dan mandiri 1 minggu sekali sehingga OPT tersebut tidak dapat berkembang dan panen berhasil. Ucap Unda Suhanda selaku salah satu petani alumni dari BIM Tekdal. Menurutnya, hasil panen saat ini tepatnya pada tanggal 17 September 2018 mencapai 7,5 ton per hektar. Hasil tersebut berbeda dengan hasil sebelumnya yang hanya mencapai 1,7 ton per hektar. Rendahnya hasil panen tersebut diakibatkan oleh adanya zong atau klowor, yaitu penyakit virus yang ditularkan oleh wereng batang coklat atau WBC. Sekian berita pagi ini yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat siang. Wabah belalang menyerbu pertanian di Pakistan. Untuk membantu mengatasi serangan belalang ini, Cina akan kerahkan 100.000 ekor bebek sebagai senjata biologis melawan serangga ini. Melansir BBC Minggu 1 Maret 2020, Cina akan membantu negara terdekatnya ini mengatasi wabah belalang yang telah menghabiskan tanaman pangan. Menurut ahli pertanian di Cina, seekor bebek bisa memakan lebih dari 200 belalang dalam sehari. Cara ini dinilai lebih efektif daripada menggunakan pestisida untuk membasmi belalang.